dia bilang sama saya bahwa batu ini sempat dipindahkan dengan beko, dengan alat beko. Tapi alat beko itu bahkan tidak kuat untuk memindahkan batu ini. Dan dia bilang, saya sempat membuat sakit si pegawai di dalam beko itu. Oke, jadi orang yang mencoba untuk memindahkannya dibuat sakit. Jangan goyang-goyang. Diam. Saya ingin mencoba untuk dia supaya tenang. Oke, Kak Dian masih coba untuk komunikasi dengan sosok menyerupai banteng atau kepalanya banteng tapi tubuhnya seperti kaki dan tangan manusia, bisa berdiri. Dan ini adalah batu kutil yang memang ada di tempat ini dan tidak bisa dipindahkan katanya. Kak, suara lagi Kak, dan itu goyang-goyang Kak. Ya, dia sudah mulai tenang. Jadi itu dia Tasya, bahwa dulu itu sebelum ada bangunan ini, batu ini coba untuk diangkat tapi tidak bisa. Tapi yang bikin Tasya penasaran adalah batu kutil ini memang alami tumbuh di sini atau terbentuk? Alami. Jadi zaman dulunya itu lahan kosong dan emang ada batu yang dimana disebutkan adalah batu kutil. Yang mitosnya adalah mempunyai segi mistis yang sangat kuat sekali. Dan tidak bisa untuk dipindahkan. Ya, betul banget. Oke, kemudian tadi Kak Den bilang sosok ini adalah sosok terkuat di tempat ini. Apa sosok ini juga kerap mengganggu masyarakat sekitar, Kak? Dia mengganggu tidak, tapi suka mewujudkan, tapi tidak setiap waktu. Hanya kadang-kadang saja. Mungkin bisa kita hitung sekali dua kali dia suka mewujudkan, tapi tidak beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya yang kita temui. Oke, Kak Dian, berarti memang sudah terjawab juga seluruh pertanyaan Tasya dan memang dari awal kita melakukan penelusuran ke tempat ini adalah untuk membuktikan kenapa sampai toko material ini kosong. Dan ya balik lagi, mungkin tempat ini ada penunggu gaibnya, tapi kecelakaan-kecelakaan atau hal-hal tidak wajar yang terjadi di tempat ini sebagian memang murni kecelakaan dan sebagian sebenarnya adalah suruhan dari manusia itu sendiri. Betul banget. Tapi kalau menurut Kak Den, karena di episode kali ini kita akan ada uji berani, lokasi mana yang paling cocok untuk dijadikan tempat uji berani? Di sini kali Tasya ya, tempat yang cocok. Dan juga emang di belakang kita itu ada makhluk juga yang ingin menunjukkan eksistensinya ke kita juga. Dan juga Tasya, mungkin alangkah baiknya kita mendoakan yang menjadikan korban kecelakaan yang sampai meninggal supaya dikasih yang paling baik sama Gusti Allah. Tempat terbaik. Oke, kalau gitu berarti ini adalah lokasi uji berani karena memang intensitas dari makhluk halusnya cukup terasa di tempat. Langsung aja kita jemput sahabat uji berani. Siap. Kami pun memilih lokasi yang terdapat sosok banteng untuk menjadi lokasi uji berani malam ini. Oke Aldi, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani malam hari ini. Oke, tangannya boleh diangkat Aldi, sebelah kanan. Ya. Oke, Aldi silakan ceritakan apapun yang kamu alami di tempat ini. Di samping kanan depan kamu ada sebuah lilin, pastikan lilinnya tetap menyala karena itu adalah sumber pencahayaan kamu. Siapa? Dan jika gangguan yang dirasa terlalu hebat, silakan untuk dibunyikan belnya. Siapa? Tim kami akan kembali menjemput Aldi di sini. Sekali lagi Tasya tanya, Aldi yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin Kak? Tim, matikan lampu. Kita atau Aldi baru aja melepas penutup matanya. Assalamualaikum. Permisi, nggak ganggu. Ada suara ya? Ada suara di sebelah kanan. Assalamualaikum. Permisi. Merinding banget. Kak, merinding ya Kak? Astagfirullahaladzim. Di pojok ada yang ngeliatin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Kak, sebelah pojok aku ada rambut hitam panjang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tegang banget. Yang aku rasain tegang banget. Tangan aku nggak bisa gerak. Tegang banget. Astagfirullahaladzim. Ada suara pintu. Ada suara pintu. Ada suara mendekat. Astagfirullahaladzim. Maaf, aku nggak ganggu. Permisi. Aku nggak ganggu. Ada suara pintu. Ke sebelah belakang aku. Kak. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngeliatin aku. Putih. Sebelah kiri aku. Astagfirullahaladzim. Maaf, permisi, aku nggak ganggu. Permisi, kita teman di sini. Permisi. Yang aku rasain, aku tegang banget. Kak, bau busuk, Kak. Bau busuk itu ditimbulkan sama sosok yang dibungkus kain putih itu. Jadi, Kayak kita penelusuran tadi. ya, Nggak bisa gerak aku. Itu putih. Kak, itu saja putih, Kak. Itu Kak sebelah kiri aku. Kak, itu seputih, Kak. Sebelah kiri aku. Permisi, aku nggak ganggu. Kak, sebelah kiri aku ada putih, Kak. Kakak, tolong, Kak. Kakak, ada suara di depan aku, Kak. Kakak, ada suara aku di depan aku, Kak. Terlalu panik sampai nggak ingat kalau dia punya lonceng untuk dibunyikan ya. Kak, tolong. Permisi, aku nggak ganggu. Kak, ada nimpuk aku, Kak. Kita jemput aja ya, takut kenapa-napa ya. Permisi. Kak, ada di depan aku ada suara, Kak. Itu apa, Kak? Takut. Aldi, Allah. Tegang, Kak. Salam. Aldi, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Boleh diceritakan apa aja yang kamu alami di sini? Pertama bau busuk, Kak. Oke, aroma. Terus Kemudian ada suara, Kak. dari sebelah mana? Di depan aku, Kak. Dari depan. Suaranya seperti apa? Kayak ada yang nimpuk, Kak. Suara timpukan. Suara timpukan, Kak. Terus ada suara gerak juga sebelah kiri aku. Sebelah kiri. Terus tadi kamu lihat ada suara pintu dari belakang. Iya. Padahal ini nggak ada pintu loh. Di belakang ada suara pintu, Kak. Jadi yang gedor gitu. Oke. Terus ada lagi yang kamu rasain? Aku ada lihat sosok putih, Kak. Di sebelah mana? Sebelah kiri aku. Putih panjang, Kak. Oke, sosok putih terbungkus atau perempuan? Putih panjang itu, Kak. Oke, masih tidak tahu terlalu jelas ya seperti apa. Ya udah, sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kita ke tempat yang lebih nyaman untuk Aldi ya. Iya, Kak. Yuk, sampai gemetar loh. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami malam hari ini dan membuktikan bahwa adanya fenomena batu kutil memang terjadi secara alamiah dan memang juga tempat ini memiliki penunggu-penunggu gaibnya. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.